Halo teman-teman Motofun Indonesia, di sebelah saya sekarang udah ada Benelli Panarea 125. Ya bukan motor baru banget sih sebenarnya, udah kurang lebih udah hampir setahun lah. Cuma kenapa motor ini masih langka di jalan ya? Padahal ada hal menarik juga yang disuguhkan dari Benelli Panarea ini. Seperti apa saja? Mari kita simak. Yang pertama adalah desain teman-teman. Jadi mungkin kalau buat kalian yang nyari Skutik atau Matic Retro gitu ya, terus bosen nih sama Genio, bosen sama Scoopy, bosen juga sama Vespa, atau ada Fazio juga bosen, ya ini bisa jadi pilihan kalian sebenarnya. Karena ini kan range harganya juga ada di tengah-tengah antara itu ya, 24 jutaan, 25 jutaan. Dan desainnya juga cukup segar, beda dari kompetitor-kompetitornya. Malah kalau dilihat si Benelli Panarea ini ya kayak Suzuki Saluto ya. Suzuki Saluto yang nggak akan pernah masuk ke Indonesia itu mungkin bisa diobati dengan kalian meminang sebuah Panarea ini. Ya emang sih ciri dari salah satu produsen motor Cina itu dia suka merebatch dari produk yang udah ada. Seperti headlampnya keren sih, udah full LED, cuma emang di sini desainnya kita mirip Lambretta V125 atau V200 lah. Begitupun juga dengan desain velgnya yang di tengahnya tuh rada padat. Jadi kayak desain tromol juga ini kayak agak di Lambretta. Dan yang paling kelihatan banget tuh sebenarnya ada di knalpot teman-teman. Jadi silencer knalpotnya ini udah Vespa banget, cuma Vespanya yang non I-gate ya. Jadi yang silencernya masih kembung, bukan yang model tipis. Di Benelli Panarea ini juga dia menyuguhkan fitur-fitur modern teman-teman. Seperti apa? Lampunya udah full LED, lampu dekat, lampu jauh, lampu sein, lampu rem, juga lampu plat nomornya yang menerangi plat nomornya itu udah LED semua. Dan di sini nih kita hidupin. Nah, di sini ada positional light atau DRL bertuliskan Benelli. Nih, seinnya kalian bisa lihat hidupnya, dan lampu utamanya harus hidup motor ya. Coba kita hidupin. Nah, ini untuk lampu dekat, yang ini untuk lampu jauh. Wih, jadi kesan retronya dapat dari bodinya, juga kesan modernnya dapat juga dari lampu-lampunya. Ini dia fitur modern lainnya teman-teman. Jadi di bawahnya dia pakai analog untuk penunjuk kecepatan, dan di atasnya udah dikombinasi dengan digital. Layar digital ini warna biru ya latarnya ya. Nah seperti ini. Isinya apa? Sebelah kiri ada fuel meter penunjuk bensin, di atasnya ada jam, ada odometer, dan trip A. Ini ada dua tombol fungsinya untuk mengganti jadi trip B. Udah gitu doang. Sama untuk ngereset tripnya ya. Sedangkan yang bawah dia untuk mengganti satuannya dari misalkan ini kilometer menjadi miles. Nah kayak gitu sih. Udah itu aja sih. Selebihnya apa? Cek engine, ada lampu jauh, lampu dekat, dan ini indikator kosong. Nih sen. Lumayan lah. Nah di Benelli Panarea ini bahkan ada fitur yang cukup langka di Matic sekelasnya ya, yaitu di Matic Retro 110 125, yaitu ini engine cut off. Ya sebenarnya penting gak penting sih untuk sebuah motor Matic ya, karena kan dia ada set stand switch-nya juga. Jadi di standar tengah, di standar samping pun dia mesinnya akan mati. Nah ini ada engine kill switch atau engine cut off. Cuma yang unik, ketika engine cut off ya aktif, ternyata starternya masih bisa diputar. Nah cuma motornya nggak akan hidup. Nah, karena dia ini mutusnya di api ya, di pengapian ya. Sedangkan kalau kita beginiin, nah motornya hidup seperti itu. Salah satu fitur modern juga yang nggak pernah lepas dari Benelli itu adalah power outlet. Jadi setiap lini line up-nya, semua varian Benelli itu pasti ada power outlet, termasuk di Panarea ini. Nah dia ini adalah di kompartemen, dan dia modelnya udah colokannya USB tuh, USB Type A tuh. Jadi teman-teman udah nggak perlu colokan tambahannya atau nggak perlu lighter lagi untuk ngisi daya, langsung tinggal kabel aja. Bisa deh mengisi daya. Wow, modern sangat bukan? Dan yang menarik juga dari Panarea adalah kompartemennya teman-teman. Karena Panarea ini punya ruang penyimpanan yang cukup banyak dan besar-besar ya. Seperti dua kompartemen di depannya ini.
Ini yang tadi ada power outlet, bisa masuk botol. Ini berapa sih? 1 liter ya di sini tulisannya ya. Dengan sangat mudah. Wow, ya lumayan ya, setengah botolnya masuk. Jadi kemungkinan untuk loncatnya kecil banget, walaupun agak ngepas. Sedangkan yang kanannya ini agak keganjel ini teman-teman. Jadi ada lekukan kunci kontak, jadi agak susah. Mungkin ini harus botol yang lebih kecil lagi. Oh bisa sih dibalik sih, bisa aja gitu ya. Cuma jelek banget penampakannya gitu. Kemudian di tengahnya ada gantungan barang, lumayan cukup kuat juga plastiknya tuh, nggak meleot. Terus juga kita bisa ngeliat di bawah joknya. Di bawah joknya, nah gede juga bukan? Terus juga dia bisa muat begini, jadi lumayan banget nih teman-teman. Kalau kita keluarin kurang lebih penampakannya kayak gini. Nah, di sini emang ini ada tonjolan rada besar ya, mengakomodir ini throttle bodinya. Jadi biar nggak mentok makanya dikasih lubang ini. Kita coba helm, helm. Apakah masuk kali ini percobaan helm? Karena sebelumnya kita kalau nyoba helm selalu nggak masuk ya. Kita coba ya. Wah, ini masuknya aja agak neken nih. Wah, ya gimana? Oh gini guys tuh. Agak kurang masuk ya, mungkin harus yang ini lingkarannya atau cangkang helmnya nggak terlalu besar. Sebenarnya masuk sih, harusnya bisa. Cuma emang harus yang lebih kecil karena di sini udah pas banget buat helm. Terus di sini juga ada lekukannya, jadi emang buat helm banget. Cuma harus pilih-pilih helmnya biar bisa masuk ke bagasinya Panarea gitu. Seperti Matic-Matic lainnya, di Panarea juga dia menyuguhkan posisi berkendara yang nyaman. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini joknya enak loh teman-teman. Bener, ini joknya tuh lebar, jadi bener-bener dia bisa mengakomodir pantat pengendara tuh dengan baik banget ya. Cuma emang karakter busanya sedikit keras sih. Jadi ya agak pegel aja kalau berkendara lama. Kemudian kakinya lihat, ini udah nyaman banget, nggak sampai yang nekuk begini ya. Untuk tinggi 170 cm, lihat tuh. Deknya juga luas untuk ukuran sepatu 42, bisa maju mundur dan ada karetnya ya. Jadi lebih premium lah ke sana. Dan nggak licin jadinya. Dan ada embos Benelli-nya, mewah kan. Kemudian setang. Ya tinggi stangnya sih standar Matic-Matic pada umumnya lah. Posisinya nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah. Cuma emang dia punya lekuk stang yang minim banget ya. Artinya stangnya ini lumayan baplang. Kalau biasanya Matic agak lebih nekuk ke dalam gitu, sporty gitu ya. Kalau ini benar-benar kayak lebar aja gitu. Jadi si lengan pengendaranya lumayan ngebuka. Selebihnya nyaman sih, kayak gini posisinya. Suspensinya juga enak, travelnya panjang, jarang banget bottoming. Jadi jarak mainnya panjang, empuk dan nyaman juga. Sayang emang nggak disebutin berapa tinggi jok dari Benelli Panarea ini ya. Cuma mungkin kalau menurut saya sekitar 750 mungkin ya, mungkin. Karena untuk postur 170 cm seperti saya, nah bisa menapak dengan sangat-sangat sempurna. Salah satunya juga berkat ini nih teman. Desain joknya bisa dilihat ini mengerucut banget, tirus banget di depannya. Makanya kaki saat menapak itu pahanya nggak keganjel tuh. Makanya napaknya bisa lebih enak. Kurang napak, agak majuan lagi. Mudah bukan? Masih bisa menekuk. Hal menarik lainnya adalah Benelli Panarea ini dibekali dengan mesin 125 cc, pendinginnya masih udara ya, masih pakai kipas di sebelah kanan. Sangat menyenangkan dikendarainya. Karena apa? Ternyata karakter mesinnya itu seperti Beat ya teman-teman. Jadi cukup responsif, cuman ini 125 cc. Jadi selain dia responsif, tenaganya juga lebih padat nih. Jadi emang enak banget buat di jalan perkotaan. Nggak takut kehabisan tenaga untuk nyalip ataupun saat menanjak. Jadi emang kita saat buka gas motornya bisa langsung melaju gitu. Terus juga dari mesin ini adalah suaranya halus banget. Baik suara mesin, suara knalpot, kemudian juga vibrasinya juga halus banget. Jadi emang ya untuk perjalanan tuh di jok, di kaki, di tangan tuh jarang banget sih ngerasain vibrasi dari mesinnya. Cukup oke lah. Hal menarik berikutnya adalah konsumsi bahan bakar teman-teman. Jadi walaupun mesinnya 125 cc, cuma konsumsi bahan bakarnya masih oke lah buat hari-harian. Karena setelah kami mencicipi jalan sehari-hari, kemudian juga lewat jalan macet, lewat jalan-jalan lurus, ngebut, gaspol. Oh iya, bensinnya juga diisi pakai RON 92 dan pakai metode full to full ya. Karena di sini nggak ada average fuel consumption-nya. Dan setelah menempuh lebih dari 100 km, akhirnya didapat rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu 43,5 km per liter.
Wih, dan kalau dihitung-hitung dengan tangki bensinnya dia ini 4,6 liter, terus juga punya rata-rata konsumsi bensin 43,5 km per liter. Artinya, satu kali isi full tank, kurang lebih Benelli Panera ini bisa jalan hingga 200 km. Kurang lebih ya, cuma ya tergantung kondisi jalan dan cara bawanya juga. Lumayan kan ya? Kalau tadi kita udah ngomongin soal apa yang menarik di Benelli Panera ya, sekarang kita masuk ke hal-hal yang kurang menarik di motor ini ya. Pertama, absennya fitur parking brake lock ya. Sayang banget ya teman-teman ya. Padahal ini tuh fitur yang kalau menurut saya pribadi tuh penting banget ya. Kayak kita misalkan lagi berhenti di lampu merah, apalagi lampu merah itu posisinya lagi turunan atau lagi tanjakan ya, ini kepake banget. Begitu juga kalau lagi parkir, biar motornya nggak roboh saat di standar samping, ya bisa juga diaktifin. Sayang ya di Panera ini nggak ada. Padahal rem belakangnya masih tromol, jadi masih bisa dipakein parking brake lock. Cuma di sini absen, jadi sayang sekali. Berikutnya yang kurang menarik juga adalah lampunya nih teman-teman. Meskipun desain reflektornya tuh bagus banget ya, tapi sayang pancaran cahayanya tuh kurang tebal. Kalian bisa lihat di video ini. Selain kurang tebal, yang aneh juga adalah entah kenapa gap antara lampu dekat dan lampu jauhnya tuh gapnya berjarak banget. Jadi nggak nyambung lah lampunya lah. Lampu jauhnya tuh tinggi banget, sedangkan lampu yang jarak dekatnya tuh udah di posisi di bawah ya. Ya cukup aneh sih. Atau mungkin bisa disetel terpisah ya ketinggiannya. Berikutnya, yang kurang menarik lagi adalah dari mesin nih. Meskipun mesinnya tadi udah diceritain kalau 125 cc, powernya cukup mengisi, akselerasinya cukup responsif. Sayangnya dia belum pakai starter yang berada di stator ya, atau berada di sebelah kanan tuh yang ada nyatu dengan spool. Jadi dia masih pakai dinamo yang biasa dan suaranya tuh bletak banget. Kalian bisa dengar suara bletaknya. Waduh. Jadi emang cukup berisik ya suara pinion starternya tuh. Ini tuh mengingatkan kita banget kayak mesin-mesinnya Vario yang karbu. Beat karbu juga sama nih begini, Suzuki Address pun begini juga sama nih. Nah ini muncul lagi di Panera nih, di saat era modern tuh udah canggih-canggih lah starternya. Sayang sekali ya. Kemudian yang kurang menarik dan agak sedikit mengganggu tuh ini nih. Jadi speedometer sebenarnya udah membacanya secara digital ya, pakai sinyal. Jadi ini bukan kabel konvensional. Cuman sayangnya ngebacanya pasti pakai gearbox di sini yang agak gede dan mengganggu di sini ya. Padahal kalau dia pakai sensor yang udah ngebaca di gigi ratio belakang akan lebih rapi, pasti tampilan depannya lebih bersih gitu. Nggak ada kabel-kabel gini dan gearbox gitu. Dan kelemahan yang terakhir adalah masih sedikitnya jaringan dealer Benelli teman-teman. Jadi emang banyak banget yang nanya, ini belinya di mana, servisnya gimana, dan part-partnya gimana. Ya itu emang jadi salah satu pertimbangan juga lah untuk teman-teman yang mau beli. Emang jaringan dealernya belum terlalu banyak, cuman dari pihak Benelli Motor Indonesia sendiri, meskipun jaringan dealernya belum terlalu banyak, tapi pihak Benelli Motor Indonesia mereka berusaha tetap membangun dealer-dealer yang baru di daerah-daerah, terutama mereka terus melakukan pembangunan lah untuk memperbanyak jaringan dealernya seperti itu. Jadi sabar-sabar aja. Oke, jadi seperti itu dulu review kita mengenai menarik dan gak menariknya si Benelli Panera 125 ini yang punya harga 25.900.000 untuk Jakarta on the road ya. Dan 26 juta pas untuk on roadnya Bodetabek. Dan kalau di luar daerah pasti harganya akan lebih berbeda lagi ya. Oh iya, dia ada 3 pilihan warna. Ada putih, kuning, dan satu lagi hitam. Tiap warnanya beda warna jok nih. Yang hitam itu joknya warnanya merah. Wow, keren kan? Kalau gitu makasih udah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Fun Indonesia. Mampir-mampir juga ke channel TikTok kita yaitu Motofun Indonesia, dan juga ada Autofun Indonesia untuk channel YouTube mobil untuk yang senang melihat review-review mobil. Kalau gitu, makasih udah mampir, udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.